Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu di channel Adi Edukasi. Insya dalam kondisi yang sehat. Saya masuk ke program Salam Sehat Tanpa Batas Edukasi Kesehatan Alami. Ini kita membahas tentang konsumsi sereh yang tepat. Mungkin teman-teman pernah mungkin lah ya mengonsumsi air rebusan sereh dengan kombinasi atau campuran-campuran rempah yang lain, atau juga minum sereh saja, air rebusan sereh dengan gula aren atau mungkin dengan madu misalnya. Nah, tapi untuk mendapatkan hasil yang manfaatnya itu maksimal untuk tubuh kita, ini ternyata ada komposisi yang harus kita ramu, yang harus kita penuhi agar hasilnya maksimal dan nggak berdampak untuk kondisi-kondisi yang lebih negatif atau malah membuat perut nggak nyaman, membuat uh, daerah tenggorokan nggak nyaman gitu, seperti peradangan, radang gitu ya, atau hal-hal yang nggak nyaman. Nah, komposisi yang tepat untuk sereh itu ukurannya, kalau satu batang kecil itu mungkin kurang lebih segini ya, satu jari manis full. Jadi ada 1, 2, 3, jadi ada 3 ruas. Ukurannya mungkin segitu kalau sereh yang kecil. Kalau yang besar ya bisa jari tengah atau jari telunjuk gitu. Nah, untuk porsi yang hanya sifatnya untuk menjaga kesehatan saja, ini satu batang kecil ini direbus dengan air 800 ml. Satu batang kecil segini ini. Dari sini sampai sini. Ini direbus dengan 800 ml atau 800 cc. Untuk sisanya nanti kurang lebih 200 atau 300 itu dikonsumsi setelah makan. Jadi pastikan untuk mengkonsumsinya setelah makan. Bisa dicampur dengan gula aren, bisa juga dikonsumsi seperti itu aja. Kondisional ya. Kalau ingin ada rasa manisnya ya bisa dicampur. Nah, untuk mengonsumsinya sendiri ini pastikan hanya 2 hari sekali. Jadi enggak setiap hari, enggak setiap pagi. Karena kalau setiap pagi atau berlebihan gitu, nanti dampaknya ya yang saya cerita tadi, bisa nggak nyaman di perut, bisa membuat iritasi usus dan lain sebagainya. Kok bisa ya? Ya jelas karena tubuh kita kan ada batas toleransi untuk mengonsumsi segala sesuatu, baik itu makanan, kemudian minuman, kemudian rempah-rempah, itu ada batas toleransi. Jika kita melebihi dari batas toleransi tubuh kita, maka dia akan memberi respon agar untuk diperhatikan. Jadi kayak tiba-tiba diare, tiba-tiba nggak nyaman di perut, itu adalah respon ya, bukan penyakit. Jadi belum mengarah ke indikasi penyakit. Setelah itu dibiarkan berlarut-larut, maka tumbuhlah penyakit. Jadi respon tubuh itu seperti itu. Nah, yang terbaik seperti itu ya. Jadi ukuran segini, kemudian dikonsumsi 2 hari sekali minimal. Kalau batas untuk konsumsi sebulan itu bisa kurang lebih ya 3 sampai 4 kali konsumsi untuk kesehatan aja. Nah, kalau untuk gangguan-gangguan penyakit yang lain, misalnya vertigo, sereh itu bisa juga buat vertigo, tapi nanti lah ya kita bahas di season berikutnya. Tapi ini saya cuma ingin memberikan semacam sharing gitu ke masyarakat, ke teman-teman, agar cukup berhati-hati dalam mengonsumsi rempah-rempah yang direbus agar dampak-dampak yang negatif itu nggak muncul, karena sangat banyak sekali yang
menanyakan hal-hal seperti ini melalui email maupun di session-session ketika ketemu. Dan saya kira sudah banyak sebenarnya edukasi-edukasi seperti ini, hanya mungkin teman-teman lupa. Jadi di session channel ini saya ingin mengingatkan kembali agar kita selalu sehat dan selalu bisa menjaga, kemudian bijak dalam menggunakan rempah-rempah. Seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Terakhir dari saya, salam sehat tanpa batas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pengharapan kita tegak berdiri, menyentuh langit dengan tekad yang tinggi. Suara kita lantang menggema di dunia, wirausaha disabilitas menciptakan makna.